Mau daftar CPNS tahun 2024, namun kalian masih bingung cara untuk mengisi surat lamaran yang akan ditujukan ke instansi terkait? Karena pada surat lamaran ini, poin-poin yang tidak diperlukan harus dihapus ya. Nah, bagaimana cara untuk mengisi surat lamaran ini? Silakan kalian bisa simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi terkait dengan cara mengisi surat lamaran. Nah, hal ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta CPNS tahun 2024. Di sini kalian diwajibkan untuk melampirkan atau mengupload surat lamaran. Namun pada surat lamaran ini kalian diharuskan untuk mengisi data-data yang dibutuhkan. Kemudian untuk poin-poin yang tidak sesuai dengan kriteria kalian harus dihapus ya. Jadi ada beberapa poin yang nantinya akan kita hapus sebelum kita mengupload dokumen ini. Namun sebelum itu pastikan terlebih dahulu kalian sudah mendownload surat lamaran sesuai dengan instansi yang kalian tuju. Nah, di sini karena saya akan mencoba daftar CPNS ke Menteri Komunikasi dan Informatika, maka di sini saya akan unduh form lamaran atau template lamaran yang disediakan oleh Kominfo ya. Namun bagi kalian yang instansinya berbeda dengan saya, silakan kalian untuk download terlebih dahulu surat lamaran sesuai dengan instansi yang kalian tuju. Untuk cara download surat lamaran sesuai dengan instansi yang kalian tuju, kalian bisa menonton video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk mendownload surat lamaran sesuai dengan instansi yang kalian tuju. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke cara pengisian surat lamaran CPNS tahun 2024. Nah, di sini mungkin di paling atas biasanya ada tulisan lampiran ya, lampiran ke-1, kedua, ketiga. Di sini bisa dihapus atau bisa dibiarkan karena di sini tidak ada tulisan lampiran, jadi tidak jadi masalah. Selanjutnya di sini kita isikan tanggal upload ya, tanggal upload terkait dengan surat lamaran ini. Untuk tanggal ini yaitu tanggal penguploadan dokumen ya. Jadi untuk surat lamaran dan surat pernyataannya harus sama untuk tanggalnya. Kemudian di sini kepada yang terhormat sudah ada otomatis ya, kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika RI di tempat ini tidak usah dirubah. Kemudian silakan kalian masukkan data-data seperti nama, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat domisili, nomor handphone, beserta email. Silakan kalian untuk isi terlebih dahulu terkait dengan data-data yang diminta oleh instansi yang kalian tuju. Silakan kalian untuk isikan terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, dan di sini sudah saya isi terkait dengan surat lamaran. Silakan kalian untuk isikan sesuai dengan data-data yang diminta oleh instansi terkait. Nah, di sini kita masuk ke bagian paling penting. Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, ini setiap instansi formatnya nanti akan berbeda ya. Jadi jangan terpaku pada surat lamaran yang saya ini. Sebagai bahan pertimbangan berikut disampaikan hasil scan dokumen kelengkapan asli sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pengumuman sebagai berikut. Yang pertama yaitu pas foto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berpakaian formal dan latar belakang merah. Nah, pastikan untuk foto latar belakangnya terlihat jelas, kemudian warnanya merah ya teman-teman untuk backgroundnya. Selanjutnya kartu tanda penduduk asli berwarna atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Artinya nantinya teman-teman diharuskan untuk upload KTP yang berwarna ya, jadi jangan fotokopian. Atau bagi kalian yang memang tidak memiliki KTP atau sedang dalam pembuatan KTP, kalian bisa melampirkan surat perekaman pada Disduk Capil. Yang ketiga yaitu surat lamaran. Ini adalah surat lamaran yang akan kita buat kemudian nanti akan kita upload ya.
Selanjutnya surat pernyataan. Untuk surat pernyataan, kalian bisa menonton video yang ini ya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana untuk downloadnya, kemudian bagaimana cara mengisi surat pernyataannya. Sudah saya jelaskan juga di video yang ini. Jadi silakan kalian bisa membuat surat pernyataan ya. Untuk videonya nanti akan saya simpan linknya di kolom deskripsi. Kemudian yang kelima, ijazah asli. Silakan kalian untuk di scan ya ijazahnya. Ijazahnya yaitu yang berwarna ijazah yang akan kalian daftarkan. Misalkan kalian daftar lulusan SMA, maka ijazahnya ijazah SMA. Selanjutnya yaitu transkrip nilai asli. 7. Akreditasi program studi dan perguruan tinggi pada saat kelulusan. Nah, untuk akreditasi ini khusus bagi kalian yang melamar CPNS dari mulai D3, S1 sampai seterusnya. Di sini kalian harus menyertakan akreditasi program studi. Nah, untuk cara mengetahui akreditasi program studi, kalian bisa akses lewat Ban PT. Untuk cara mengetahuinya akan saya jelaskan tutorialnya setelah video ini ya. Jadi silakan kalian untuk stay di channel ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika pelamar CPNS itu SMA? Maka untuk nomor 7 ini silakan kalian hapus. Selanjutnya yaitu pada nomor 8, surat keterangan predikat kelulusan dengan pujian atau kamlen yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A unggulan dan program studi terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang ditulis pada ijazah. Nah, bagi kalian yang melamar CPNS lewat jalur kamlen, kalian bisa untuk sertakan surat keterangan predikat kelulusannya ya. Pada nomor 8 juga ini dikhususkan bagi teman-teman yang ijazahnya dari luar negeri. Kalian bisa untuk melampirkan ya surat keterangan predikat kelulusan. Ini dikhususkan bagi kalian yang kuliah di luar negeri. Namun bagi kalian yang lewat jalur biasa, untuk nomor 8 ini bisa dihapus. Nomor 9, surat keterangan penyetaraan ijazah dan surat keterangan penyetaraan nilai. Nah, untuk nomor 9 ini yaitu dikhususkan bagi teman-teman yang disabilitas. Kalian bisa untuk upload surat keterangan penyetaraan ijazah ya. Nah, namun bagi kalian yang bukan disabilitas, untuk nomor 9 ini atau poin nomor 9 ini silahkan kalian hapus. Selanjutnya nomor 10, surat keterangan jenis dan derajat disabilitas dari dokter rumah sakit, pemerintah atau puskesmas. Nah, untuk nomor 10 ini juga dikhususkan bagi teman-teman disabilitas yang ingin melamar CPNS. Jika kalian bukan disabilitas, maka untuk nomor 10 ini silakan kalian hapus. Nomor 11, unggah video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari bagi pelamar penyandang disabilitas. Nah, pada bagian 11 ini, bagi kalian penyandang disabilitas, kalian bisa untuk mengunggah video terkait keseharian teman-teman. Dan nomor 11 juga ditunjukkan bagi khusus untuk pelamar formasi khusus putra atau putri Papua ya. Namun jika kalian bukan dari bagian itu, silakan untuk hapus nomor 11. Kemudian selanjutnya nomor 12, akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku bagi formasi khusus putra putri Papua. Untuk akta kelahiran biasanya ditujukan untuk jabatan khusus atau untuk putra putri Papua ya. Jika kalian bukan dari bagian ini, jadi silakan kalian untuk hapus pada poin ini. 13, sertifikat kemampuan bahasa Inggris bagi jabatan yang mensyaratkan. Nah, di sini untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris, jadi silakan kalian bisa cek pada persyaratan yang berada pada instansi yang kalian tuju. Biasanya di sana mensyaratkan TOEFL-nya berapa ya. Jadi silakan kalian upload. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut, silakan untuk dihapus. 14, surat tanda registrasi bagi jabatan fungsional di bidang kesehatan. Nah, ini juga hanya untuk bidang-bidang terkait dan jabatan terkait. Jadi jika bukan dari bagian ini, silakan kalian untuk hapus ya. Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Kominfo untuk membatalkan kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Kominfo tahun anggaran 2024. Demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak Menteri, diucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya di sini untuk hormat saya ini untuk TTD-nya kita hapus ya.
Selanjutnya untuk ematrai ini juga akan kita hapus. Karena kenapa? Karena nantinya kita akan menempelkan ematrai pada dokumen ini. Jadi untuk surat lamaran CPNS tahun 2024 wajib membubuhkan ematrai ya. Untuk cara membubuhkan ematrai nanti akan saya bahas juga tutorialnya setelah video ini. Nah, selanjutnya di sini untuk nama lengkap. Untuk nama lengkap silakan kalian hapus, kemudian isikan nama kalian ya. Nah, selanjutnya di sini untuk catatannya kita hapus aja semua, teman-teman. Catatannya kita hapus. Selanjutnya yaitu untuk nomor-nomor yang sudah saya sebutkan tadi, jika bukan dari bagian tersebut, jadi silakan untuk hapus semua nomornya ya. Misalkan ini untuk dari nomor 7 sampai nomor 14 akan saya hapus. Jadi silakan kalian untuk hapus aja seperti ini. Nah, di sini saya hanya melampirkan 6 persyaratan terkait dengan pelamaran CPNS tahun 2024 ya. Nah, selanjutnya bagi kalian yang bingung ini menjadi 2 halaman, bagaimana cara untuk menyatukan satu halamannya, kalian bisa untuk rubah fontnya ya, atau ukuran fontnya dikecilkan saja supaya untuk semuanya jadi satu halaman. Selanjutnya, jika semuanya sudah diisi dan dirasa data-datanya sudah benar, jadi silakan kalian untuk print surat lamaran ini. Bebas ya printnya, dan saya sarankan teman-teman untuk print ukuran A4. Setelah kalian print, silakan kalian untuk tanda tangani pada format saya ini. Silakan menggunakan tinta warna hitam. Sekali lagi saya ulangi, menggunakan tinta warna hitam ya. Setelah di print dan ditandatangani, silakan kalian scan, kemudian rubah ke file PDF. Selanjutnya silakan kalian bubuhkan ematrai senilai 10.000 ya. Untuk cara membubuhkan ematrai atau menempelkan ematrai nanti akan saya buatkan tutorialnya. Karena untuk pembubuhan ematrai berbeda dengan pembubuhan matrai biasa. Untuk pembubuhan ematrai ini tidak boleh menempel pada tanda tangan. Di video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan cara membubuhkan ematrai pada surat lamaran. Nah, baik teman-teman, itulah tutorialnya. Semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian juga yang ingin mengkoreksi terkait dengan penyampaian saya, ditakutkan ada penyampaian yang salah atau penyampaian yang tidak sesuai, silakan kalian untuk koreksi di kolom komentar. Baik teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rilly Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.